Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again with me, Mr. C here. And ketika ada Mr. C, of course, kita akan belajar tentang grammar. Okay. In this video guys, we are going to talk about word classes. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang word classes atau yang disebut tentang kelas kata. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang word classes? Nah, sebenarnya ini merupakan pengetahuan mengenai istilah-istilah yang sering kali disebutkan saat kita belajar grammar. Jadi paling enggak, agar kita tidak bingung maksudnya apa, kita harus mengenal variabel-variabel atau istilah-istilah yang sering dipakai di pelajaran grammar. Nah, istilah-istilah itu guys, yang paling banyak keluar adalah istilah-istilah mengenai word classes. Nah, oleh karena itu, di video kali ini, Mister akan berbagi pengetahuan tentang word classes. Nah, atau orang yang lain, atau orang pada umumnya sering menyebut ini juga dengan nama part of speech. Tapi kalau Mister lebih sering atau lebih suka menyebutnya sebagai word classes atau sebagai kelas kata. Intinya mau part of speech, mau word classes, mereka itu sama. Oke, well guys, langsung saja. Nah, di word classes itu ada 8 istilah atau sebutannya 8 kelas kata. Nah, untuk kelas kata yang pertama itu adalah verb. Nah, yang kedua ada adjective, yang ketiga ada noun, yang keempat ada adverb. Nah, dari 4 ini supaya kita mudah menghafalkannya, jadi verb, adjective, noun, dan adverb, kita ambil huruf pertamanya saja supaya mudah dihafal, jadinya vana. Jadi 4 ini menjadi vana, verb, adjective, noun, dan adverb. Nah, kemudian yang berikutnya ada conjunction. Ada conjunction. Yang kelima ada interjection, yang keenam ada preposition, dan yang terakhir, yang kedelapan ada yang namanya pronoun. Jadi pada video kali ini kita akan kenalan dengan mereka, kenalan dengan seluruh kelas kata yang ada dalam bahasa Inggris, yaitu ada verb, adjective, noun, adverb, conjunction, interjection, preposition, and pronoun. Oke, well guys, biar nggak terlalu lama, kita akan bahas yang pertama, kita kenalan dengan si verb dulu. Nah, dalam bahasa Inggris guys, yang disebut dengan verb atau dalam bahasa Indonesia, verb itu disebut sebagai kata dengan bentuk kata kerja. Nah, mungkin bagi kita orang Indonesia yang mengenal dengan nama kata kerja, kita akan berprasangka bahwa verb itu adalah kata kerja, berarti kata yang selalu mengacu kepada arti pekerjaan. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu, guys. Jadi yang disebut dengan verb di sini, verb itu merupakan kata yang mengacu pada 2 arti, jadi bukan hanya pada kata kerja. Nah, yang pertama, itu mengacu kepada arti action. Jadi memang pada dasarnya kata kerja yang pertama itu adalah mengacu pada action. Berarti kata itu mengacu kepada sebuah aktivitas. Jadi maksudnya aktivitas di sini apa? Kalau kita beraktivitas, kita bisa mendeskripsikan atau bisa dideskripsikan seperti apa wujud aktivitasnya. Ini contoh, kalau kita makan, kita bisa mendeskripsikan seperti apa sih makan pada umumnya. Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan itu sebagai wujud deskripsi dari makan. Nah, itu yang disebut sebagai action. Bisa minum, bisa tidur. Nah, itu yang disebut dengan action. Nah, selain action guys, verb itu juga mengacu pada arti state of being. Nah, state of being itu adalah sebuah keadaan yang dianggap sebagai kata kerja. Berarti di sini kita tidak bisa mendeskripsikan seperti apa wujud aktivitasnya. Contoh, yaitu mencintai. Nah, seperti apa sih perwujudan kata dari mencintai itu sendiri? Bagaimana cara kalian bertindak untuk menunjukkan bahwa kalian itu mencintai? Nah, oleh karena itu guys, jadi selama ini kalau kalian sering ditanya sama pasangan kalian, aku sayang kamu, terus aku cinta kamu. Dimintain bukti. Apa buktinya kalau kamu cinta aku? Nah, sekarang guys, Mister kasih jawaban supaya kalian tertolong saat ditanya seperti itu. Jawabannya seperti ini. Sayang, mencintai itu adalah state of being. Keadaan yang dianggap sebagai pekerjaan. Jadi tidak ada deskripsi apapun yang bisa menunjukkan rasa cintaku padamu. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalau masih ada yang ngeyel, pasangan kalian minta ditunjukin cintanya gimana, langsung aja colok matanya ya. Bahwa cinta atau mencintai itu adalah memang sebuah pekerjaan, namun pekerjaan itu tidak bisa kita deskripsikan seperti apa wujudnya. Nah, bisa kita garis bawah di sini,
cara orang mendeskripsikan pekerjaan ini, state of being ini, antara orang pertama dengan orang yang lainnya, itu bisa saja berbeda-beda, guys. Jadi enggak ada standarnya yang disebutnya sama. Nah, kalau kita menyebut makan, itu kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Nah, entah caranya sambil salto atau apa, semuanya orang tahu lah itu. Tapi kalau kita mau membuktikan mencintai, mempercayai, atau melupakan, kita enggak bisa. Jadi itulah yang disebut dengan state of being. Jadi kembali lagi, yang disebut dengan verb itu adalah mengacu pada dua arti atau dua makna. Yang pertama action berupa aktivitas, yang kedua berupa state of being atau keadaan yang dianggap sebagai kata kerja. Ya, ingat itu. Jadi kalau kalian suka sama orang jangan minta bukti, molo, hello. Nah, oke guys ya. Nah, untuk verb sendiri, informasi yang perlu kita tahu bahwa verb itu ada 4 bentuk perubahan verb. Nah, atau kalian mengenalnya dengan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Oke, Mister sedikit berbagi tentang nama-nama mereka. Nah, jadi verb itu yang pertama namanya adalah infinitive atau yang disebut dengan verb one. Nah, sebenarnya verb one mah tidak ada ya, hanya mempermudah saja. Sebenarnya namanya adalah infinitive. Nah, infinitive itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada bare infinitive, ada to infinitive, dan ada additional infinitive. Nah, yang disebut dengan bare infinitive atau nama dalam bahasa Indonesia adalah verb asli. Itu gimana? Ya verb itu asli murni tidak ada penambahan apapun. Jadi aslinya bahasa Inggrisnya kata kerja itu, ya itu namanya bare infinitive. Nah contoh ya, misalkan seperti ini. Pergi. Pergi itu go. Nah jadi go itu adalah infinitive atau yang nama aslinya adalah bare infinitive, tidak ditambah. Nah ketika kita bilang go, bisa kan go menjadi goes di sini. Nah goes itu bukan lagi termasuk bare infinitive, guys. Karena apa? Kata go ketika sudah ditambah s atau es, berarti dia bukan lagi murni. Bahkan dia bukan termasuk golongan bare infinitive, tapi nanti ikutnya termasuk golongan yang ketiga, yaitu additional infinitive. Atau verb 1 yang ditambah dengan ses, itu namanya additional infinitive. Nah, bentuk yang kedua to infinitive, itu tinggal verb-nya ditambahin to. Verb-nya tinggal ditambahin to. Jadi misalkan pergi, go, ketika menjadi to infinitive, tinggal kita tambahkan saja to, menjadi to go. Sederhana bukan? Jadi verb 1 namanya infinitive. Ada 3, bare infinitive, to infinitive, atau additional infinitive. Nah, yang kedua bentuknya, yang sering kita sebut sebagai verb to, nah namanya itu adalah past form. Nah, boleh banyak orang yang menyebutnya dengan past tense atau past form, itu sebenarnya sama, enggak apa-apa. Nama kalau Mister mah pakai namanya yang namanya past form, bentuk lampau. Jadi verb 2 itu memang dipakai untuk bentuk lampau ya. Nah, kemudian nama yang ketiga, bentuk ketiganya adalah verb ing. Nah, verb ing itu sendiri sebenarnya namanya adalah present participle. Present participle. Jadi namanya adalah present participle. Nah, yang terakhir adalah bentuk dari verb 3 atau yang disebutnya dengan past participle. Jadi kata kerja itu tadi memiliki 4 bentuk ya. Jadi dalam bahasa Inggris, untungnya nih bahasa Inggris cuma punya 4 bentuk. Ada verb 1, verb 2, verb ing, dan verb 3. Bayangkan jika bahasa Inggris seperti bahasa Arab. Nah, bentuk dalam bahasa Arab itu, kata kerja itu bisa berubah-ubah menjadi banyak lebih dari 4, guys. Nih, contohnya ada fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, fa wa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, maf'alun. Oke, ada banyak. Nah, untungnya bahasa Inggris. Jadi kalau menurut Mister, kalau kita belajar bahasa Inggris harusnya nih ya, lebih mudah daripada saat kita belajar bahasa Arab. Harusnya. Cuman karena mungkin yang sudah belajar bahasa Arab duluan sudah terbiasa ketika belajar bahasa Inggris harus penyesuaian baru, jadi menganggap bahasa Inggris lebih susah. Nah, bagi Mister nih, karena lebih duluan belajar bahasa Inggris, kemudian baru belajar bahasa Arab, jadi Mister juga beranggapan sama bahwa bahasa Arab adalah lebih susah daripada bahasa Inggris. Jadi dominannya seperti itu. Masalah bisa itu gampang, itu hanya masalah waktu. Yang penting kita tahu, kita mau pakai, dan kita sering kalau salah kita benerin, dan terus-terusan seperti itu kita akan bisa dengan sendirinya. Oke guys ya. Kita lanjut ya, informasi tentang verb yang perlu kita tahu. Definisinya dari verb, bahwa verb itu adalah action sama state of being, bentuknya ada 4. Nah, sekarang dari bentuk-bentuk ini, untuk infinitive, past form, present participle, dan past participle, mereka itu berubahnya ngikutin 2 aturan. Jadi ada 2 aturan perubahan verb. Yang pertama itu adalah regular, dan yang kedua adalah irregular. Nah, kalau regular itu apa? Regular itu bahwa perubahan bentuk dari verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, atau verb 2, terutama verb 2 dan verb 3, perubahannya itu tinggal kita tambahkan ed pada akhir katanya. Jadi, sumpama,
kita ketemu dengan kata menendang. K-I-C-K, kick. Nah, bentuk keduanya dan ketiganya kita cukup dengan menambahkan ed. Kalau dibaca menjadi kicked. Nah, ed-nya menjadi t, kicked. Tapi ketika kita tulis dalam bahasa Inggris, kita perlu menambahkan ed pada akhir kata K-I-C-K. Jadi K-I-C-K-E-D, kicked. Nah, oke. Jadi regular itu artinya bahwa perubahan dari verb 1, verb 2 ke verb 3, dia berubahnya cukup dengan menambahkan ed. Itu namanya regular verb. Nah, sedangkan kalau irregular verb, itu perubahan kata kerjanya hanya bisa diketahui dengan melihat kamus. Jadi bukan ditambah dengan ed di akhir katanya, tapi kita perubahnya tahu itu berdasarkan kamus atau sesuai dengan ketentuan. Jadi mau nggak mau di sini kita nggak bisa ngarang, nggak bisa bikin hukum sendiri, kita harus buka kamus, kamusnya terus dihafal. Cara menghafal gimana, Mister? Robek, bakar, kasih air minum. Nah, insya Allah sakit perut. Nah, di sini ya, tidak ada yang instan, semuanya harus butuh proses. Ya, jadi kalau kita nggak tahu perubahannya, kita nggak bakal bisa pakai sendiri. Nah, contohnya, yang termasuk irregular, contoh kata pergi, go. Nah, ketika menjadi verb 2 dan verb 3, bukannya go-nya ditambah ed, bukan menjadi good, good, atau goet, bukan seperti itu. Tapi untuk bentuk kedua dan bentuk ketiganya, ini perubahannya secara tidak teratur dan sudah diatur oleh undang-undang yang ada di kamus. Jadi kita tinggal nyari di kamus, di situ sudah tertulis. Apalagi kalau kalian pakai Oxford Dictionary, kalian juga bisa pakai, di situ di sampingnya sudah ada. Jadi tinggal usaha kita mau mencari atau tidak. Di situ guys. Ya, masalah mencari bisa pakai kamus, bisa nanya orang yang tahu. Contohnya kalian nanya ke Mister tahu, Mister kasihkan. Udah gitu aja, nggak perlu repot-repot, nggak perlu beli kamus. Nah, browsing juga bisa, pasti banyak seperti itu. Mister, ada nggak list irregular verb? Nah, bagi Mister ya, daripada kalian ngapalin irregular verb, mending kalian list kosakata yang sering kalian pakai. Nah, coba langsung dicari tahu itu daripada kalian ngapalin irregular verb-nya semua kalian apalin, tapi kalian nggak pernah pakai kosakata itu. Jadi lebih cenderungnya, bukannya nggak penting ya, mereka itu diapalin penting, cuman secara prioritas kalau kita mau belajar bahasa Inggris dari awal, lebih baik kita apalin dari apa yang kita butuhkan dulu. Oke ya? Jadi irregular verb itu perubahan kata kerjanya hanya bisa diketahui dengan melihat kamus. Jadi contohnya go bukan menjadi go, tapi menjadi bentuk keduanya went, bentuk ketiganya menjadi gone. Jadi go, went, gone. Itu contohnya. Oke, jadi perubahannya tidak teratur. Nah, seperti itu. Ada perubahan kata kerja yang tidak teratur antara bentuk satu, kedua, ketiganya sama. Apa? Memotong. Cut, cut, cut. Tetap sama. Jadi itulah uniknya perubahan kata kerja ya. Jadi ada dua, tidak selamanya. Jangan dikasih ide. Nanti ketika kalian mengerjakan mau ngomong bahasa Inggris, kita tidak tahu ngecek vocab perubahannya apa. Maka kita dalam kondisi kepepet, kita pakai hukum asal-asalan gitu, tinggal ditambah ed kayak gitu aja. Yesterday I could with my father to that park. Nah, halo good itu apa, Pak? Maksudnya dia pengen ngomong, ngucapin, kemarin aku pergi bersama ayahku di taman. Nah, perginya karena tidak tahu vocabnya, maka diucapnya dengan go. Ya, harusnya kita bilangnya kan, yesterday my father and I went to park. Nah, kan gitu ya. Oke. Ini adalah info tentang verb ya. Jadi yang harus kita ketahui tentang verb, sebenarnya kalau mau kita bahas semua, verbnya lebih detailnya itu ada banyak. Cuman ketika kalian pengen belajar bahasa Inggris, tidak perlu harus sampai mendetail itu. Mengumpulkan informasi-informasi, ya pilah aja dulu prioritasnya yang mana ya. Mister ngasihkan yang sekiranya Mister anggap ini penting untuk diketahui pertama. Jadi verb itu artinya ada dua, action sama state of being. Sedangkan yang kedua, verb itu memiliki 4 perubahan bentuk. Ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Dan aturannya ada 2, ada regular dan ada aturan irregular. Ini tentang verb, guys ya. Nah, yang kedua, guys, langsung saja. Kita bahas tentang adjective. Nah, guys, adjective itu sering kali disebut sebagai kata sifat. Nah, mungkin yang bagi orang awam, ketika menyebut kata sifat, mereka akan menyebut kata-kata yang sering dipakai untuk mendeskripsikan orang. Cantik, ganteng, kaya, nah, seperti itu adjektif. Itu tidak salah, itu memang benar. Cuman adjektif itu lebih luas dari itu, nggak hanya itu. Adjektif itu apa, guys? Nah, adjektif itu pada dasarnya adalah kata yang berfungsi sebagai penjelas kata benda. Pokoknya, apapun kata itu, jika digunakan sebagai penjelas kata benda, itu berarti kata tersebut adalah adjektif. Jadi tidak perlu yang repot-repot, misalkan kucing hitam. Jadi black cat. Black itu merupakan adjective, guys. Nah, jadi misalkan 3 mobil, 3 cars. 3 itu karena menjelaskan jumlah mobil. Seperti 3 itu juga adalah adjective, guys ya. Nah,
Fungsi adjektif sendiri, karena kita ngomongin masalah adjektif, kita pakainya di mana? Nah, adjektif itu fungsinya dalam susunan frase dan dalam susunan klausa itu ada dua. Yang pertama, kalau pada susunan frase, adjektif itu berfungsi sebagai modifier atau sebagai kata penjelas. Nah, contohnya seperti ini. 3 kucing hitam yang besar. Nah, di sini kucing adalah kata dasarnya. Nah, kata 3, kata hitam, dan kata besar itu merupakan kata penjelas. Nah, selama dia menjelaskan benda, itu namanya adjective atau bersifat penjelas benda. Namanya adjective, pasti seperti itu. Ya. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya 3 big black cats. Nah, oke. Nah, sedangkan pada klausa, adjective itu berfungsi sebagai subjective complement atau mudahnya sebagai pelengkap subjek. Jadi pada klausa nonverbal, adjektif itu bisa kita gunakan sebagai pelengkap subjek. Contohnya seperti ini. Lelaki tua itu sangatlah kaya. Berarti kaya di sini ini sebagai penjelas lelaki tua. Dan di mana lelaki tua ini dalam susunan ini dia berfungsi sebagai subjek. Nah, sehingga kalau kita sebut bahwa bahasa Inggrisnya that old man is very rich, kata rich ini adalah adjektif di mana fungsinya adjektif itu sebagai subjective complement, jadi pelengkapnya subjek di kalimatnya yang kalimatnya nonverbal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggris ada pakai linking verb. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada katanya yang berarti kata kerja dalam bahasa Indonesia ya. Di sini adjektif ya guys ya. Adjektif itu seperti ini, pokoknya kalau kalian ketemu dengan kata yang kalian gunakan sebagai penjelas benda, itu namanya adjektif. Oke, lanjut. Yang berikutnya, noun. Noun atau bukan noun, ini noun. Noun itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya kata benda. Berarti yang menunjukkan benda, Mister. Ya, kalau di bahasa Mister ya, di orang Indonesia menyebut benda adalah sesuatu yang tampak gitu ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa 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 Inggris nggak seperti itu aja. Noun itu merupakan kata yang mengacu pada apapun itu yang memiliki nama. Jadi pokoknya selama itu punya nama, itu bisa kita sebut, mau itu terlihat maupun itu tidak terlihat, itu disebutnya noun. Contohnya kentut. Nah, kentut itu kalian tidak bisa melihat, tapi kalian bisa merasakan. Yang uniknya lagi, kalian bisa menamakan yang keluar dari lubang, mohon maaf, lubang yang ada di belakang atau lubang dari pantat kalian itu yang keluar menghasilkan hawa-hawa bau yang tidak sedap itu, kalian menamainya dengan namanya kentut. Nah, kentut itu termasuk noun. Meskipun dia tak terlihat. Nah, di sini ada yang mau melakukan penelitian, kalian akan mencoba untuk menguak rahasia kentut, mungkin melakukan penelitian bahwa kentut itu warnanya apa, volumenya sekali kentut itu keluarnya berapa. Mungkin ada yang mau iseng melakukan penelitian, silahkan dilakukan, nanti Mister kabarin ya. Oke, jadi pokoknya noun itu adalah apapun yang memiliki nama, apapun yang bisa kita sebut. Oke ya. Jadi tidak harus benda-benda yang kelihatan aja, tidak harus seperti itu ya, bisa lebih luas lagi. Nah, informasi yang perlu kita ketahui dari noun ini, bahwa noun itu jenisnya ada dua. Nah, ada countable noun atau yang benda terhitung. Maksudnya apa? Countable noun itu benda terhitung, bukan semua benda itu bisa dihitung. Nah, cuman kalau countable noun, benda terhitung itu cara ngitungnya bisa dilakukan dan lazim dilakukan secara satu persatu, secara per unit. Jadi dihitung satu-satu itu lazim, bukannya bisa dilakukan lah. Ya kalau mau ngitung silakan mau ngitung ya. Cuman cara perhitungannya itu lazim dilakukan secara satu persatu. Nah itu namanya benda countable noun. Nah contohnya ini ada buku, mobil, motor dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian ngitung buku juga satu buku, satu mobil, satu motor, dua buku, dua mobil, dua motor dihitungnya per unit ya. Nah sedangkan jenis noun yang kedua adalah uncountable noun. Nah yang dimaksud dengan uncountable noun di sini adalah benda yang tak terhitung. Bukan berarti bendanya tidak bisa dihitung. Ingat, semua benda bisa dihitung. Cuman cara ngitungnya yang berbeda. Kalau countable noun dihitungnya lazimnya satu persatu. Nah, sekarang kalau uncountable noun, itu perhitungan jumlah bendanya dilakukan dengan menggunakan satuan ukur atau wadah tertentu. Jadi, kalau mau dihitung satu-satu sih bisa, cuman kelamaan. Contohnya, kalau kalian mau ngitung pasir, air, atau rambut. Tak kasih PR kalau kalian mau. Coba Mister besok datang ke kelas, Mister kasihkan pasir, nih Mister kasih pasir, tak kasih PR, coba hitung pasir itu kalau kalian mau. Kan lebih mudah disebut dengan segenggam pasir ketika kalian hitung butir-butirnya. Nah, kalau kalian mau sih ya tidak ada masalah ya.
Mister ada hadiahnya ngitung enggak? Hadiah, terus sinau kurung tutuk hadiah ya. Jadi guys, noun itu ada dua ya, ada countable noun sama uncountable noun. Jadi dihitungnya satu-satu bisa atau terhitung, sama benda yang tak terhitung berarti ngitungnya harus pakai satuan atau wadah tertentu untuk ngitungnya. Jadi kalau satu persatu akan mengalami kesusahan atau tidak lazim lah dilakukan seperti itu. Nah, ini informasi tentang noun. Nah, yang berikutnya, baik itu ini yang berubah ya, yang berubah. Jadi ada dua kata, ada dua perubahan kata benda dari tunggal ke jamak. Terutama ini terjadi di countable noun. Karena ngitungnya kan satu persatu, dari satu menjadi banyak kan bisa. Nah, perubahan kata benda dari tunggal ke jamak itu ada dua, sama seperti kata kerja, yaitu ada regular dan irregular. Jadi ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Nah, kalau benda itu dari satu menjadi banyak secara teratur, bendanya cukup ditambahkan S atau ES di akhir katanya. Contohnya, buku, satu buku, book, menjadi dua buku, two, bukunya menjadi book, tinggal ditambahkan S menjadi two books. Nah, misalkan lagi, satu kotak, one box. Nah, dua kotak menjadi two boxes. Two boxes. Nah, loh Mister, kenapa tadi bisa dikasih S? Kenapa bisa dikasih GS? Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas dalam satu video ini terlalu panjang. Nah, Mister kasih triknya ya, yang lebih mudah. Jadi, aturan kita nambahkan S atau ES itu sederhana. Didasarkan gini, namanya kita mau nyebut ya. Kalau disebut ditambahkan dengan S saja, ternyata tidak ada perubahan bunyi, maka jangan tambahkan S, tapi tambahkan ES. Itu untuk huruf-huruf konsonan atau huruf-huruf mati ya. Contohnya kayak tadi, ketika kita bilang book, ditambah S saja sudah terjadi perubahan menjadi books. Sudah ada perubahan kata, bunyinya sudah berubah. Nah, tapi ketika kita ketemu dengan kata box, nah kalau kita cuma tambahkan S saja, di sini akan menjadi box. Ingat, di aturan bahasa Inggris tidak ada matobi I ya. Semuanya tidak ada matobi itu. Jadi kalau kita mau bilang box, tidak terlaku. Maka supaya terjadi perubahan bunyi, maka kita bukan menambahkan S saja, tapi kita menambahkan ES pada akhir katanya, sehingga bisa berbunyi perbedaan antara satu dan banyaknya. Satu box, banyaknya boxes. Nah, seperti itu. Oke ya guys ya, nanti kalau pengen nanya tentang aturan perubahan S atau S-nya, kita Mister nanti bikinkan video sendiri lah ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti biar kalian nyimpennya informasi ini juga informasi yang penting dulu. Pokoknya seperti itu. Kalau reguler itu dari satu menjadi banyak, kita cukup menambahkan S atau S. Kalau aturan ES-nya nanti kita bahas secara detailnya di video yang berikutnya. Nah, perubahan yang kedua irregular, sama seperti yang tadi, bahwa irregular itu selalu perubahannya tidak bisa kita karang, titik, tidak bisa kita karang, jadi jangan seenaknya sendiri. Caranya adalah buka kamus, cari, terus apalin, dipakai, sudah tidak bisa dinego. Contoh, satu laki-laki, MAN, man. Nah, ketika menjadi banyak, bukannya man-nya ditambahkan S menjadi mans. Bukan. Yang ada hanya perubahan bunyi dari MAN menjadi MEN. Tulisannya MAN satu, kalau banyaknya menjadi MEN. Kalau dibacanya sedikit berbeda. Nah, ada yang memakai glide dan ada yang memakai lax, pendek dan ada yang memakai tense, ada yang memakai lax, ada yang pendek dan ada yang panjang. Nan dan nan. Nah, kayak gitu bedanya ya. Atau yang paling mudah, misalkan kayak gini, yang bunyinya juga kelihatan dengan tulisannya. Kita pakai satu wanita. Satu wanita itu WOMAN. Nah, ketika banyak wanita menjadi WOMEN. Nah, secara bunyi mereka berbeda total. Kalau satu, WOMAN dibacanya dengan woman. Dua suku kata ya. Suku yang pertama wo, yang keduanya men. Woman. Nah, sedangkan bentuk banyak dari kata woman adalah WOMEN, dibacanya menjadi bukan wo lagi suku pertama, tapi menjadi w, suku keduanya menjadi main. Dari banyaknya menjadi women. Satunya adalah woman, banyaknya menjadi women. Nah itu guys, itu contoh perubahan kata benda dari tunggal ke jamak, di mana itu aturannya secara tidak teratur. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa ngarang. Ya, banyak contoh yang lainnya ya. Pokoknya kuncinya Mister kalau mau dibahas dalam satu video pasti tidak cukup. Mister kasih informasi yang penting-penting aja dulu, tinggal nanti kalian bisa lakukan secara mandiri. Kalau nonton video ini belum paham,
tanyakan ke Mister, atau lebih baik tonton videonya 2, 3, 4, 5 kali. Kalau masih belum paham, tonton sampai 100 kali. Udah, itu aja. Karena jawaban dari Mister juga bakal sama seperti itu. Oke, ini noun ya. Yang berikutnya kita bahas tentang adverb. Adverb, dari judulnya aja Mister bisa nebak adverb, adjective, or verb. Nah, gitu aja mudahnya. Nah, adverb itu istilahnya disebut dengan kata keterangan. Nah, apa sih kata keterangan itu? Nah, adverb itu merupakan kata yang berfungsi sebagai penjelas dari verb, dari adjektif, atau dari adverb lainnya. Kalau jelasin benda disebutnya adjektif, tapi kalau jelasin verb namanya adverb. Jelasin adjektif namanya adverb. Jelasin adverb namanya juga adverb. Jadi fungsinya dari adverb itu jelasin 3 bentuk kata. Verb, adjektif, adverb. Nah, kalau jelasin kata benda, jelasin noun namanya adjektif. Jadi itu bedanya ya. Nah, Mister kasih contoh di sini. Dia bisa berlari dengan cepat. Nah, kata dengan cepat itu jelasin cara larinya, yaitu berlarinya. Oke, berlari di sini posisinya sebagai kata kerja, sehingga karena kata ini menjelaskan kata kerja sesuai definisinya, namanya adverb. Jadi kalau kita bilang dia bisa berlari dengan cepat, he can run quickly. Kata quickly di sini atau di Indonesia dengan cepat itu namanya adverb. Oke, contoh yang kedua. Andi sangat kaya. Nah, kata sangat nggak mungkin jelasin Andi kan? Andi sangat, nah kan nggak enak. Nah, sangat kaya. Andi sangat kaya. Nah, jadi kata sangat di sini adalah adverb of degree, tingkatan. Jadi menunjukkan tingkatan kekayaan sangat. Ada cukup, ada sedang, ada sangat. Nah, jadi di sini eh, Andy is very rich. Nah, jadi karena kata very bukan menjelaskan Andy, bukan menjelaskan benda Andy, tapi menjelaskan kata sifat rich. Nah, di sini berarti very is an adverb. Oke, sah. Oke, yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Ini tadi sudah jelasin verb, ini sudah jelasin adjective, nah sekarang jelasin adverb. Lisa harus berjalan dengan pelan. Nah, kita tahu di sini bahwa dengan pelan itu menjelaskan kata kerja berjalan. Berarti dengan pelan itu sudah adverb. Nah, terus di sini pelannya dikasih tingkatan, yaitu cukup pelan. Berarti kata cukup memberitahu tingkatan dari pelannya. Oleh karena itu, yang tadi pelan itu adverb, ada kata cukup yang jelasin adverb. Itu namanya juga adverb, bro. Nah, jadi Lisa harus berjalan dengan cukup pelan. Di sini ada 2 adverb. Adverb yang pertama pelan. Adverb yang jelasin adverb itu adalah kata cukup. Jadi quiet di sini termasuk adverb. Jadi kalau di bahasa Inggris kan Lisa walks quite slowly. Nah, jadi adverb itu menjelasin verb, menjelasin adjektif, sama menjelasin adverb lainnya. Itu. Nah, yang perlu kita ketahui ya, bahwa adverb itu punya jenis. Ada jenis-jenis adverb. Yang pertama, adverb of frequency. Contohnya seperti ini, always, sometimes, often, usually, rarely, sama never. Nah, adverb of manner atau keterangan cara biasanya pakai li kayak gitu. Contohnya carefully, slowly, badly, easily, well. Ini berarti tidak teratur yang well. Nah, adverb of time, nunjukin keterangan waktu, bisa. Contohnya now, yesterday, soon, later, tomorrow. Nah, ada yang adverb of place, menyatakan keterangan tempat. Contohnya here, there, outside, behind, above. Nah, ada lagi adverb of degree, nunjukin tingkatannya. Itu tadi sama ada quiet, to, very, rather, just. Nah, ada adverb of evaluation atau penilaian. Jadi ada apparently, clearly, fairly, fortunately. Nah, di situ. Terus ada conjunctive adverb. Ada adverb tapi fungsinya sebagai penghubung. Itu ada besides, additionally, hence, further, sama next. Nah, ini contohnya. Jadi kalau seperti ini menggampang. Yang ini hanya pengetahuan saja ya. Jadi adverbnya. Jadi kalau kalian mau pakai, kalau jelasin benda, kalian harus pakai kata dengan bentuk kata sifat. Kalau kalian jelasin kata kerja, harus pakai adverb. Jelasin adjektif, pakai adverb. Jelasin adverb, ya pakai adverb. Itu gunanya guys ya. Jadi itu yang namanya adverb. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang conjunction. Nah, di sini ya, conjunction atau kata hubung alias disebut dengan
mak comblang. Oke guys ya. Nah, conjunction itu ya sederhana ya, dari namanya ada sudah kelihatan bahwa conjunction itu merupakan kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar kata. Jadi kata sama kata dihubungin, frasa dengan frasa dihubungin, klausa dengan klausa dihubungin. Nah, itu namanya conjunction, guys. Pokoknya tugasnya ngubungin. Halo, itu manggil bukan ngubungin. Nah, contoh, gadis itu cantik dan baik. Nah, di sini ada cantik dan baik. Cantik, baik digabungkan, dihubungkan dengan pakai kata dan. Jadi di sini dan itu adalah conjunction. Kalau dalam bahasa Inggris ditranslate-nya that girl is pretty and kind. Nah, kata and di sini adalah yang berfungsi sebagai conjunction ya, guys ya. Terus kemudian contoh yang kedua, kalau ini yang pertama tadi gadis itu cantik dan baik, itu conjunction-nya menghubungkan kata, ya kata dengan kata. Nah yang kedua, ayahku tidak akan membeli motor baru, tapi mobil tua. Nah di sini ada motor baru, dua kata menjelaskan dan jelaskan, berarti prase. Mobil tua menjelaskan dan jelaskan, berarti prase. Nah jadi kata tapi di sini mereka menghubungkan antar prase. Jadi ini juga conjunction guys. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, my father will not buy any new motorbike but no car. Nah, di sini kata but-nya yang disebut sebagai conjunction ya. Terus berikutnya yang kita bahas adalah contoh yang ketiga, kamu harus tinggal di rumah sampai wabah ini berakhir. Nah, kalau di sini menghubungkan klausa. Ini kamu harus tinggal di rumah, subjek harus tinggal, verb di rumah, komplement ya. Terus wabah ini berakhir juga ada subjek lagi, ada verb lagi. Berarti ini clause guys ya. Jadi menghubungkan clause. Berarti kalau di bahasa Inggris kan, you must stay at home till this epidemic is over. Nah, jadi contohnya, nah jenis-jenis conjunction itu ada 3 guys. Ada coordinate conjunction, ada correlative conjunction, ada sama subordinating conjunction, subordinating conjunctions. Nah, kalau coordinate conjunction itu satu conjunction satu kata. Nah, satu conjunction satu kata. Jadi ya mudah ngapalinnya, fun boys, for and nor but or yet so. Nah, kalau correlative conjunction itu satu conjunction tapi terdiri dari 2 kata yang bekerja sama, dia cemen guys, harus butuh bantuan. Kalau coordinate conjunction dia cowok banget, laki banget ya. Jadi sendirian one by one dia berani. Nah, kalau yang ini correlative conjunction main berduaan dia. Ini pasangan ganda campuran, yang satu cowok, yang satu bencong. Nah, contohnya nih ya, ada either berpasangan dengan or, not only berpasangan dengan but also, neither berpasangan dengan nor, but berpasangan dengan and. Nah, contoh penggunaannya nanti aja panjang. Nah, subordinating conjunction berarti conjunction yang lain. Intinya yang perlu kalian ketahui di sini adalah bahwa conjunction itu fungsinya sebagai penghubung kata, penghubung frase, dan penghubung klausa. Titik, udah gitu aja ya. Nah, yang berikutnya yang keenam itu ada interjection. Nah, apa sih guys interjection? Kalau interjunction itulah perpatan ya. Ini interjection. Nah, interjection itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata seru, berarti ada tanda pentung. Nah, kata seru yang disebut dengan kata seru itu berarti kata yang menunjukkan kondisi atau perasaan atau emosi dari penggunanya. Jadi, kalau kita mau ngungkapin kondisi perasaan atau emosi kita, kita biasanya pakai yang namanya interjection. Nah, interjection sendiri bisa berdiri sendiri, bisa ditempatkan dalam sebuah kalimat, letaknya sebelum dan sesudah kalimat itu. Interjection. Loh, Mister, contoh-contoh interjection kayak gini. Nih, contoh nih ya. Interjection ala orang Jawa Timur. Nah, kata COK atau disebutnya dengan cok. Nah, itu interjection yang paling favorit digunakan sebagai orang Jawa Timur, terutama khususnya yang berada di daerah Surabaya. Nah, kalau mereka marah, interjection cok, pasti kayak gitu, itu marah. Nah, tapi kalau mereka menyapa keakraban, menunjukkan kemesraan dengan teman yang sudah teman mesra atau teman akrab, mereka pasti hey cok lah apa cok, nggak ada li cok, pasti cok gitu. Jadi cok itu sendiri adalah interjection, maknanya bisa berubah-ubah, sama seperti bahasa Inggris, maknanya juga bisa berubah-ubah, tergantung cara kita mengekspresikan atau menggunakan interjection sendiri. Namanya kata seru, kata yang mewakili emosi, perasaan, atau kondisi kejiwaan dari penggunanya. Nah, misalnya kasih contoh ya, contoh kayak gini. Ih,
tanganmu kotor banget. Nah, biasanya cewek kayak gini, ih, tanganmu kotor banget. Nah, itu ih-nya itu termasuk interjection guys, kata seruan. Nah, kalau di bahasa Inggris, ih, your hands are so dirty. Udah lemah gemulai. Nah, misalkan cowok banget. Jadi nggak bisa niruin untuk yang lemah gemulai. So, yang kedua, mantap. Kamu dapat nilai sempurna, bro. Nah, nice, you got perfect scores. Contohnya, lagi selamat, Anda memenangkan pertandingan itu. Biasanya orang-orang kalau mau ngasih itu ya hadiah, dia kayak gitu. Hadiah yang paling sering adalah di nomor yang ngaku-ngaku sebagai M-Tronic. Ya, selamat, Anda mendapatkan pulsa. 100.000 rupiah, silakan hubungi nomor ini. Ya, ilah 100.000 suruh hubungin nggak gitu ya. Oke, contohnya congratulations, you won that match. Jadi kata you, mantap, selamat, itu termasuk interjection. Jadi dari 3 contoh ini, ini contoh yang keempat, yang terakhir ya. Mr. C adalah guru grammar kita. Oh itu ngeri banget. Nah, ya kok gitu sih contohnya? Gimana sih? Ya udahlah ya. Oke, Mr. C is our grammar teacher. Oh, the horror. Nah, seperti itu contohnya. Cara kalian mengekspresikan silakan. Ya, so Mr. C 9 itu sih ya, enggak kan ya. Orang baik hati, ganteng dan tidak sombong, rajin menabung. Oke, yang berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa dari keempat contoh ini interjection itu bisa dibentuk dengan menggunakan pertama sound seperti contohnya ew, wow, itu kayak gitu itu is, cie, nah kayak gitu itu namanya interjection. Bisa pakai sound, bisa pakai adjectives, contohnya mantap, nice, nah gitu lah. Nice kalau kayak gitu. Nah, terus bisa pakai noun atau noun phrase, contohnya pakai selamat kayak gitu, atau short clauses yang seperti ini. Oh itu ngeri sekali. Tahu nggak sih lo, Mr. Si guru grammar kita? Itu ngeri. Nah contohnya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan interjection guys, kata seru. Jadi kalau kalian mau mungkin kalian punya interjection ala kalian sendiri, silakan kalian kirim voice note atau kirim video, enggak apa-apa, bikinin interjection kalian yang sekreatif mungkin, silakan bikin interjection ala kalian sendiri. Cememel itu mungkin jadi interjection bagi kalian ya. Oke. Setelah interjection kita ketemu dengan preposition guys. Nah, preposition yang disebut dengan preposition itu adalah kata depan. Nah, preposisi itu merupakan kata yang diletakkan sebelum kata benda, ada di depan benda. Nah, fungsinya untuk menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan keterkaitan antar noun, pronoun, dan kelas kata lainnya. Itu yang disebut preposition. Bingung, Mister, apa itu? Nah, preposition contohnya in, on, at gitu loh. Mudahnya. Contoh, bisa kasih contoh. Kita akan menemuimu di terminal besoknya. Di, sebelum terminal, terminal benda. Tapi kalau dikasih di, berubah menjadi tempat di terminal. Nah, kalau di bahasa Inggris kan, I'm going to see you at the station tomorrow. Jadi, at di situ fungsinya sebagai preposition. Nah, terus contoh lagi, dia tiba di sini pada jam 7 semalam. Nah, pada itu termasuk preposition kalau di bahasa Inggris kan. He arrived here at 7 p.m. last night. Nah, di situ at-nya sendiri adalah preposition. Jadi, contoh-contoh umum dari preposisi yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari itu ya seperti itu tadi ya, at itu tadi, ada in, ada of, ada to, ada by, ada ya ada banyak lah ya. Ada banyak. Oke guys, nah ya preposisi itu gitulah ya. Terus ya info tambahan nih, 5 tipe preposisi yang perlu diketahui itu. Ada preposisi yang nunjukin waktu, contohnya ini pada jam. Ada preposisi yang nunjukin tempat, ada yang contohnya di terminal kayak gitu tadi. Ada yang preposisi untuk arah ke, misalkan ke Bandung, ke Surabaya, ya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah terus ada preposisi untuk ajen by, oleh. Nah, ada yang preposisi of instrument dengan, saya membunuhnya dengan pisau. Nah, dengan pisau dengan berarti itu adalah preposisi untuk menyatukan
instrumen. Nah, jadi di sini adalah preposisi info yang perlu kita tahu tentang preposisi. Intinya preposisi adalah kata depan, kata pendek yang berada di depan benda, terus fungsinya nunjukin keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan arah, keterangan untuk nunjukin siapa pelakunya atau apa alatnya. Nah, di situ itu namanya preposisi, guys. Yang terakhir kita masuk ke bab pronoun. Nah, sebenarnya Mister cukup gimana ya, lelah untuk membahas tentang pronoun ini. Kalau dalam satu bab saja kayaknya pronoun cukup melelahkan. Nah, jadi Mister kasih gambaran secara singkat aja tentang pronoun ya. Yang disebut dengan pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda yang sudah disebutkan sebelumnya atau benda yang sudah dipahami antara orang yang ngomong. Nah, jadi jangan pertama-tama langsung nyebutin kata dia, baru awal ngomong tiba-tiba dia. Nah, jangan kayak gitu ya. Itu menunjuknya kepada benda siapa wong namanya aja kata ganti benda, gantiin benda. Jadi pertama harus disebutin benda dulu, baru pakai kata gantinya. Nah, pronoun itu pemakaiannya ya, pemakaian pronoun itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama nih, benda yang digantikannya apa? Nah, yang kedua, fungsi bendanya dalam kalimat itu sendiri. Contohnya nih, contoh. Lisa mempunyai 2 kucing. Di sini Mister menyebutin 2 benda. Satu Lisa, yang kedua kucing. Nah, dia sangat menyukai mereka. Nah, kata dia ini pronoun, mereka ini pronoun. Kenapa? Karena kata dia itu penggantinya Lisa dan fungsinya sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan kata mereka itu penggantinya kata 2 kucing dan fungsinya sebagai objek kalimat. Jadi kalau mau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, jadinya gini. Lisa has 2 cats. She, karena Lisa jenis kelaminnya betina, alias jantan, alias wadon. Nah, jadi pakainya she. Mister kenapa bukan her? Karena posisinya sebagai subjek. Jadi kalau subjek itu she, kalau her itu objek, her juga bisa arti milik. Nah, di sini karena posisinya sebagai subjek, ya mau tidak mau pakainya she. Jangan pakai azas praduga tak bersalah. Ya. She likes them. Mister, mereka kenapa bukan they? Kenapa them? They itu kalau posisinya sebagai subjek kalimat. Nah, ini they-nya berfungsi sebagai objek kalimat. Jadi pakainya adalah them. No. Oke? Nah, jadi pronoun itu harus memperhatikan 2 hal ini. Benda yang digantikannya apa? Sama yang kedua adalah fungsi bendanya dalam kalimat. Nah, kalau kalian nanti, kita akan ada video sendiri khusus untuk membahas tentang pronoun ya, karena ini informasi yang paling penting, perubahan-perubahan katanya ya. Jadi bentuk-bentuk pronoun ini ya, Mister kasih tahu ada banyak, tapi jangan shock, jangan kaget ya. Yang pertama ada personal pronoun, berarti di situ nanti pembahasannya ada subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun. Nah, ada demonstratif pronoun, ada interrogative pronoun, ada relative pronoun, ada indefinite pronoun, ada reflexive dan intensive pronoun. Buyuh, Mister apa itu Mister? Puyeng ya. Makanya kan dari awal juga Mister bilang, kalau kita mau belajar pronoun secara detailnya, akan ada video sendiri nanti khusus. Nah, kalau yang ini kita cuma pengenalan aja. Pokoknya kenal pronoun itu apa? Kata ganti benda, kata yang gantiin benda, aku, kamu, mereka, dia. Nah, seperti itu namanya pronoun. Cuman kalau di bahasa Inggris kan ternyata jumlahnya ada ada A, B, C, D, E, F, ada 6 ya. Nah, kalau kalian pengen tahu, Mister kasihkan gambarnya secara sekilas. Nah, kayak gini nih. Contohnya, personal pronoun, ada subjek, ada I, we, you, objek, me, us, you, dan yang lainnya ya, baca sendiri. Possessive-nya ada my, our, terus demonstratif, ada ini dan itu, this, that, this, those, terus interrogative pronoun, kata ganti yang menggantikan kata tanyanya, who, whom, which, what, yang lainnya. Terus ada relative pronoun, ada indefinite pronoun, ada reflexive dan intensive pronoun, dan ada reciprocal pronoun. Nah, di sini guys. Jadi ini yang akan kita bahas dulu di sini. Oh, ini dipisah ini reciprocal pronoun-nya ya. Oke, saya kira cukup di situ guys ya untuk video kali ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang belajar grammar. Intinya bahwa nikmatin prosesnya ya. Kalau belum kalian paham sekali, nonton belum paham, putar sampai 100 kali biar kalian paham. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di sini boleh, atau chat Mister WA boleh, atau tanyakan di kelas boleh, atau samperin Mister juga boleh. Tidak ada masalah, Mister free. Semakin banyak berbagi, Mister juga makin suka. Oke,
Oke guys, cukup capek untuk menjelaskan topik video kali ini ya, agak panjang karena memang banyak sekali bahasanya. Pesan Mister, satu kali setiap belajar bahwa belajar itu butuh proses, tolong bersabar. Kalau kalian pengen instan, jangan belajar. Caranya bikin mie instan aja, cukup titik. Oke guys, see you. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.